terkait dengan masalah definisi pernikahan. Teman-teman yang Allah muliakan, tadi kita sudah menyinggung bahwasanya pernikahan ini adalah sebuah ikatan perjanjian yang itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan bahwasanya pernikahan ini tidak hanya sebatas seperti akad yang sifatnya duniawi. Seperti seseorang itu menjual barang, ya. Lu jual, gua beli misalkan. Bukan gitu. Ya, tapi perjanjian pernikahan ini adalah sebuah perjanjian yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka yaitu para istri telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan itu dari kalian. Ya, sehingga ikatan pernikahan ini berbeda dengan ikatan atau akad jual beli. Ya, sehingga tidak ada satu sama lainnya yang ibarat ada yang untung, ada yang rugi. Tidak. Ya, tapi usahakan pernikahan ini adalah suatu akad perjanjian yang kita sama-sama ya ridho terhadap ikatan perjanjian tersebut untuk apa? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan semata-mata perjanjian yang sifatnya duniawi. Ya, kemudian juga tadi kita sudah singgung bahwasanya pernikahan ini adalah termasuk di antara bentuk ibadah dan sunnah Rasul. Ya, sunnah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu, yaitu Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat atau sudah mengetahui bahwa ternyata pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Ya, sebuah ibadah. Sehingga ibadah tersebut tidak mungkin ada yang menyelekaka menjadikan penyebab seseorang itu menderita atau menyebabkan seseorang itu merasa takut dan seterusnya. Tidak ada sebuah ibadah, suatu syariat yang Allah turunkan melainkan itu adalah suatu kebaikan. Baik, teman-teman yang Allah muliakan. Kemudian tadi juga kita menyinggung terkait dengan masalah tujuan atau keutamaan dari pernikahan. Ya, tujuan atau eh, keutamaan dari pernikahan. Dan ini perlu kita ketahui bersama-sama agar apa? Agar kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul itu tidak terjadi pada diri kita. Sehingga kita tahu tujuan pernikahan itu untuk apa, kemudian apa keutamaan dari pernikahan. Teman-teman yang Allah muliakan, ada suatu ungkapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya seseorang itu tidak mungkin bisa istiqomah terhadap suatu hal ya, atau seseorang itu tidak mungkin bisa bersabar dalam menjalani suatu hal sampai dia itu mengetahui keutamaan dari hal tersebut ya. Dan ini bisa mencakup suatu hal, berbagai macam hal, baik itu terkait dengan masalah dia, proses perjalanan dia dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan pernikahan. Ya, seseorang itu tidak mungkin bisa bersabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga sampai dia mengetahui keutamaan menikah atau dalam menjalin hubungan rumah tangga tersebut. Nah, kita perlu mengetahui keutamaan ataupun tujuan dari pernikahan. Agar apa? Agar kita bisa bersabar. Ya, jadi setiap kali kita melihat atau mengingat ya ada kerikil-kerikil atau ada gelombang-gelombang di dalam bahtera rumah tangga kita, maka kita mengingat kembali akan keutamaan sebuah pernikahan tersebut. Sehingga apa? Sehingga perselisihan atau konflik itu akan meminimalisir. Baik, teman-teman yang Allah muliakan. Di antara keutamaan atau tujuan yang perlu kita capai dalam sebuah pernikahan yang pertama adalah pernikahan itu dapat menjaga kesucian kita. Ya, nah salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan apa? Dari perbuatan zina dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pernikahan, seorang muslim itu dapat menjaga pandangannya, menjaga kehormatannya dan seterusnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, jikalau di antara salah satu di antara kalian itu memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Apa alasannya? Nabi SAW mengatakan, fa'innahu aghaddu lil basar. Ya karena seseorang ketika menikah itu dapat atau mampu lebih menundukkan pandangannya. Wa ahsanu lil farj. Dan dapat lebih menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Nah, sehingga di sini adalah eh, tujuan, ya termasuk tujuan kita dari menikah. Bahwasanya pernikahan itu dapat menjaga kesucian kita. Ya, menjaga kesucian atau kehormatan kita. Ya, ini yang pertama. Bahwasanya di antara salah satu tujuan ya yang perlu kita capai dalam sebuah pernikahan itu adalah agar kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Baik, ini yang pertama. Kemudian di antara tujuan atau keutamaan yang perlu kita capai di dalam pernikahan kita adalah dengan nikah kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, di dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa salah satu hikmah ya pernikahan itu adalah agar pasangan suami dan istri itu bisa saling mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, kenyamanan, ya. Dan Allah menciptakan manusia bahkan setiap makhluknya itu dengan fitrah untuk hidup berpasangan. Ya sebagaimana Allah mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, dan segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Hewan itu berpasang-pasangan, bahkan tumbuhan pun juga ada yang berpasang-pasangan. Ya, dan ini adalah termasuk fitrah seluruh makhluk hidup. Bahwasanya mereka itu hidup berpasang-pasang. Taib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 terkait dengan tujuan ya yang perlu kita capai dalam sebuah pernikahan. Allah mengatakan min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan kalian ya atau menciptakan kalian itu memiliki pasangan satu sama lainnya ya agar apa litas kuno ilaiha agar kalian itu cenderung cenderung dan merasa tenang ya merasa tentram kepadanya. Nah ini adalah tujuan atau sebuah hikmah adanya sebuah pernikahan, kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Maka hal ini lihat di dalam rumah tangga kita apakah tujuan atau uh, keutamaan dari ketentraman ini kita dapatkan ketika kita nanti menikah atau tidaknya. Ya karena sekali lagi kita menikah itu untuk apa? Untuk menenangkan diri kita. Kalau semisal ada pernikahan yang di situ tidak malah justru membuat diri kita gelisah, membuat diri kita khawatir, membuat diri kita nggak tenang, berarti itu ada yang salah. Ya, itu ada yang salah pada diri kita. Tapi karena tujuan dari pernikahan itu adalah agar kita bisa tenang. Ya, kemudian mengasihi, kita bisa saling mencintai dan seterusnya. Karena ini adalah fitrah manusia. Ya, fitrah manusia itu saling mencintai, ya, saling mengasihi dan seterusnya. Nah, ini tujuan yang kedua atau keutamaan dari pernikahan. Kemudian di antara tujuan atau keutamaan yang perlu kita capai di dalam sebuah pernikahan, bahwasanya pernikahan itu dapat menyempurnakan separuh agama, ya, dapat menyempurnakan separuh agama. Ya, jadi pernikahan ini tidak hanya menjaga kesucian atau kehormatan diri, tetapi juga dapat menyempurnakan separuh dari agama seseorang. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fi nisfil baqi," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, jika seorang hamba atau seseorang itu telah menikah, maka telah sempurnalah separuh dari agamanya. Maka oleh karena itu hendaknya dia bertakwa pada separuh yang lainnya. Tapi pertanyaannya, mungkin sebagian kita itu sering mendengarkan sebuah istilah half din, separuh agamaku misalkan. Kenapa sebuah pernikahan itu menjadi salah satu penyempurna separuh agama kita? Kira-kira ada yang tahu nggak? Sebagian kita kan sering ya mengucapkan ungkapan seperti ini, ya, menyempurnakan separuh agama. Bahwasanya pernikahan itu dapat menyempurnakan separuh agama. Apa faktor bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu hal yang dapat menyempurnakan agama kita? Ada yang tahu nggak? Hmm? Ada yang tahu? Coba tuliskan di kolom chat. Atau ada yang belum apa? Atau pada belum tahu? Jangan-jangan belum tahu. Kita sering mengucapkan bahwasanya pernikahan itu separuh agama, tapi kita nggak tahu kenapa pernikahan itu disebutkan sebagai penyempurna separuh agama kita. Hah? Belum tahu Ustaz. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang. Baik, ada lagi? Karena akhwat itu tidak sempurna, dia tidak sholat ketika haid dan nifas. Baik, ada lagi? Jawabannya secara umum aja. Karena ujian ada dua Ustaz. Fitnah syahwat, syubhat. Baik, karena ibadah yang sulit. Menjaga syahwat. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jawabannya sebenarnya semuanya benar. Jawabannya semua benar. Tapi di sini coba nanti kita Waalaikumsalam. Anda jelaskan secara global, secara umumnya. Sebagaimana penjelasan para ulama. Bahwasanya sebagian para ulama menjelaskan kenapa pernikahan ini menjadi sebuah faktor bahwasanya dia bisa menyempurnakan separuh agama karena ada dua hal yang dapat merusak agama seseorang, ya. Jadi ada dua hal atau dua faktor yang dapat merusak agama seseorang. Taib. Yang pertama adalah yang dapat merusak agama seseorang, yang pertama adalah terkait dengan masalah urusan perutnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sifat sifat tamak, kemudian sifat bakhil atau sifat rakus terhadap dunia. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dapat merusak agama seseorang adalah yang ada di bawah perutnya, atau afwan, kemaluan. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah menikah, maka dia sudah membentengi dirinya dari faktor yang kedua. Dia dapat menjaga dirinya dari yang namanya apa? Perusak yang ada di bawah perutnya, yaitu syahwat tadi yang tadi ada yang sebutkan. Ya. Maka ketika seseorang menikah, maka syahwatnya itu sudah tersalurkan kepada suatu hal yang halal. Sehingga dia tinggal apa? Tinggal bertakwa kepada separuh yang lainnya, yaitu berkaitan dengan masalah perutnya. Dari sifat tamak dan seterusnya. Karena dua hal inilah, atau dua faktor inilah yang dapat merusak agama seseorang. Ya, pada umumnya. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan bahwa pernikahan ini disebut sebagai penyempurna agama dikarenakan hal tersebut. Taib, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Taib. Kemudian di antara tujuan atau keutamaan pernikahan yang perlu kita capai dalam sebuah pernikahan, dan ini yang terakhir adalah dengan pernikahan itu dapat membuka pintu rezeki dan keberkahan. Nah, ini akan mematahkan sebuah statement terkait dengan masalah ketakutan dalam hal finansial tadi yang kita sebutkan. Ya, bahwasanya pernikahan di dalam Islam itu tidak
hanya dianggap sebagai bentuk ibadah, tetapi juga bisa menjadi sebuah sarana untuk mendatangkan apa? Mendatangkan rezeki dan keberkahan di dalam hidup kita. Ya, karena salah satu keutamaan besar pada sebuah pernikahan adalah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mereka menginginkan dirinya itu terjaga dari yang namanya fitnah, terjaga kehormatannya, kemudian dengan menikahlah dia meniatkan tujuan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang-orang yang seperti itu kelapangan rezeki, ya, kelapangan rezeki. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, Allah mengatakan, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala iyakunu fuqara. Ya, kalau misalkan orang-orang yang menikah ini adalah orang-orang yang fakir, ya misalkan mungkin ekonominya sulit dan seterusnya. Apa janji Allah? Yughnihimullahu min fadli. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan pada mereka. Ini termasuk janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menikah. Apa keadaan mereka? Fuqara. Misalkan keadaan mereka ini fuqara, keadaan mereka ini fakir, Allah yang memberikan kecukupan. Jadi bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan kita. Jadi jangan sampai kita terlena ketika kita memilih pasangan itu apa? Hanya sebatas memilih pasangan yang apa? Memiliki finansial yang tinggi misalnya. Ya, mapan dari sifat duniawi, tapi nol dari segi apa? Dari segi keimanan maupun ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa jamin di antara kita yang ada di sini ketika seseorang mungkin pada hari ini dia diberikan kelapan rezeki, kemudian di esok harinya dia masih bisa menikmati apa namanya? Menikmati hartanya tersebut, ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin, teman-teman yang Allah muliakan. Bisa saja Allah bangkrutkan seketika itu. Ya atau tidak? Sehingga bahwasanya di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkait dengan masalah keimanan itu sangat penting. Oleh karena itu teman-teman yang Allah muliakan, pentingnya bagi kita untuk senantiasa terus belajar yang namanya mempelajari ilmu akidah, ya. Dan ilmu akidah ini cakupannya luas. Maka terutama yang paling utama untuk kita pelajari adalah terkait dengan masalah arkanul imani sittah, ya, rukun iman yang 6. Ini perlu kita pelajari, perlu kita renungi, perlu kita tadaburi, kemudian perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita mendapati hal-hal seperti ini, itu tidak akan terjadi. Kekhawatiran masalah finansial dan seterusnya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah menggantungkan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga masalah rezeki dan seterusnya ini sudah Allah atur semua. Bukan berarti ya, bukan berarti ketika kita menganggap bahwasanya rezeki itu sudah Allah atur, kita sebagai laki-laki tidak mau bekerja untuk mengais rezeki, bukan seperti itu konsepnya. Ya konsepnya kita perlu berusaha untuk apa mengais rezeki terkait dengan masalah hasilnya, inilah Allah yang telah tentukan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagian para sahabat itu mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Ya, carilah kekayaan itu di dalam pernikahan. Dan ini bisa kita lihat potret nyata. Mungkin ada sebagian kita melihat yang dulunya orang ini tuh sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Ya, maksudnya mungkin dari segi ekonomi itu menengah ke bawah. Tapi setelah menikah Allah berikan dia apa? Kelapangan rezeki, harta yang melimpah dan seterusnya. Ada atau tidak? Ada. Ya, itu dikarenakan apa? Dikarenakan keberkahan pernikahan itu. Kalau kita niatnya bahwasanya pernikahan itu untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri kita, kemudian untuk melaksanakan ibadah. Ini kembali kepada niat. Tapi kalau misalkan niat kita aja sudah salah, misalkan ya misalkan kita niat nikah itu hanya untuk mendapatkan harta misalkan, ini sudah salah niatnya. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi niatnya ya sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu kan. Bahkan terkadang dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalkan dia niatkan tulus ya karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah untuk menjaga kehormatan, maka Allah pasti akan tolong. Oleh karena itu ada salah satu janji yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada tiga golongan yang pasti Allah akan tolong ya. Nah, ini kembali lagi kepada keimanan kita ya. Ada tiga golongan atau tiga kelompok yang pasti akan Allah tolong. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah an-nakihu yuridul afaf. Ya, orang yang menikah atau orang yang ingin menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan tolong. Dan ini kembali lagi kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita terhadap janji-janji Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengimani, maka insya Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong. Nah, sehingga terkait dengan masalah tadi yang kita sebutkan, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul sehingga munculnya stigma pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat menakutkan, maka ini tidak akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu teman-teman yang Allah muliakan, ini kembali lagi pada poin yang di awal yang kita sebutkan di awal-awal pertemuan bahwa di dalam dunia pernikahan itu perlu kita membekali diri kita ilmu yang cukup ya, terutama terkait dengan masalah ilmu akidah. Apa kaitannya? Karena ketika kita menikah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi kalau misalkan kita sudah membentengi diri kita dengan ilmu akidah, keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun gelombang gelombang lautan di dalam bahtera rumah tangga dia, dia akan lewati gitu. Kerikil-kerikil yang dia lewati di dalam perjalanan di dalam rumah tangganya, dia akan lewati begitu aja. Akan berbeda ketika seseorang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya, maka dia akan berantakan. Dia akan berantakan. Bahkan ketika seseorang ya membangun rumah tangganya itu tidak di atas ilmu atau tidak didasari ilmu, maka dia akan berantakan. Perkaranya itu akan berantakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya bagaimana engkau bisa bersabar terhadap suatu hal sedangkan engkau tidak tahu ilmunya. Sama halnya dengan pernikahan teman-teman yang Allah muliakan. Kita tidak mungkin bisa bersabar, kita tidak mungkin bisa menjalani bahtera rumah tangga tersebut. Kalau apa? Kalau kita tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu sebenarnya yang kita takutkan adalah bukan dari pernikahannya, tapi kondisi dari pernikahan tersebut. Ya, yang kita khawatirkan kita salah pilih pasangan. Ya, kita khawatirkan pasangan kita itu tidak memiliki visi atau misi yang sama dengan kita. Ya, itu yang kita khawatirkan. Ya, kondisinya jadi bukan pernikahan. Ya, bukan pernikahannya. Oleh karena itu teman-teman yang Allah muliakan sangat dianjurkan ya, teruntuk ikhwan maupun akhwat untuk benar-benar selektif dalam memilih pasangan. Ya, selektif dalam memilih pasangan. Jangan sampai hanya tergiur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, baik itu ikhwan maupun akhwat. Ikhwan hanya mengincar cantiknya saja, akhwat hanya mengincar materinya saja. Kalau tujuannya seperti ini, maka tidak akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga dia. Tapi kalau misalkan seseorang itu membangun rasa cintanya itu di atas agama dan akhlak yang mulia, maka mau bagaimanapun atau se-struggle apapun di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga itu tidak akan pernah terlalu besar yang kita akan jalani nantinya, atau musibah itu tidak akan tidak akan menghantam kita begitu dahsyat gitu. Karena kita sudah membekali diri kita dengan agama dan akhlak yang mulia. Ya, oleh karena itu baik itu ikhwan maupun akhwat, maka pilihlah dia yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya, pilihlah dia yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya, oleh karena itu ya, suatu hal yang sangat-sangat perlu kita syukuri ketika kelak ya buat teman-teman yang saat ini belum menikah, ketika
teman-teman mendapati pasangannya itu ya memiliki agama dan akhlak yang baik, ya dia menjalankan tugas dia sebagai hamba Allah, kemudian dia menjalankan tugasnya sebagai pasangan, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di zaman ini, terkhusus di zaman ini. Karena mendapatkan orang-orang yang seperti ini sangat sulit gitu loh. Sangat sulit. Terlebih lagi dikarenakan adanya media-media sosial yang merusak generasi yang ada sekarang ini. Ya, maka ketika kita mendapatkan seseorang yang memiliki agama yang baik, akhlak yang baik, istiqomah, maka Masya Allah, itu suatu kenikmatan di atas kenikmatan. Ya, oleh karena itu teman-teman yang Allah muliakan, ya sebagai penutup ya, tadi yang kami ingatkan bahwa pernikahan ini adalah bukan sebuah momok yang sangat mengerikan. Ya, pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang perlu kita jalani. Jangan sampai tanggung jawab yang ada di dalam sebuah pernikahan itu menjadi beban bagi kita. Tapi jadikanlah itu adalah sebuah amanah, suatu ibadah yang kita jalani untuk meraih keberkahan, meraih ridhonya Allah, dan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu di antara salah satu amalan yang mana ketika seorang wanita itu melakukannya, dia bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang mereka kehendaki, yang mereka mau. Bayangkan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti wa kama qala alaihi salatu wassalam." Ya kalau misalkan perempuan itu menjalankan sholat lima waktunya, dia menjaga sholat lima waktunya. Kemudian dia berpuasa Ramadan, ya. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, dia mentaati suaminya. Maka dikatakan kepada wanita yang seperti ini, maka masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Ya maka dengan ini ya seseorang itu akan merasa bahagia di dalam rumah rumah tangganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang tidak baik atau ada hal-hal yang kurang berkenan, Ana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari anak pribadi, dan apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ana kembalikan ke MC. Barakallahu fikum. Masya Allah Ustadz, syukron, jazakallah khair atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan tadi, yang sudah disampaikan oleh beliau, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan kita. Baik, baik Ustadz. Syukron, jazakallah khair atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan tadi ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik Ustadz, di acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan dalam sesi tanya jawab ini. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan ya Ustadz. Hmm. Bentar. Ustadz, mohon doanya untuk kami yang belum menikah. Doakan agar kami Allah berikan kecukupan bekal untuk menikah, baik bekal ilmu, mental, dan juga bekal harta, agar kami bisa merasakan berkahnya pernikahan dan juga menyempurnakan agama kami. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya Rob. Amin. Ini bukan pertanyaannya, Ustaz. Ini baik, Ustaz. Ini ayo baik teman-teman, silahkan yang ingin bertanya dalam sesi ini. Baik Ustadz, ini masuk lagi pertanyaan ya.
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita sudah merasa putus asa dalam menjemput jodoh melalui proses ta'aruf Ustadz? Baik, Silahkan Ustadz, Insya Allah. cukup ya pertanyaannya. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana caranya menghadapi rasa putus asa dalam proses ta'aruf. Baik, teman-teman yang Allah muliakan. Sifat putus asa ini adalah sifat yang bukan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Justru kebalikannya. Ya waliyadzubillah. Ini adalah sifat orang-orang yang di luar dari orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmatnya begitu luas. Rasa kasih sayangnya kepada hambanya itu sangat luas. Maka terkait dengan masalah eh, ketika ta'aruf gagal dan seterusnya, maka ini perlu kita introspeksi diri kita. Dan ini adalah momen untuk kita mengingat kira-kira apakah ada suatu kesalahan atau dosa yang belum saya tobati ataupun yang lainnya. Ini adalah momen untuk introspeksi teman-teman yang Allah muliakan. Bukan malah justru kita menyalahkan keadaan atau kita menyalahkan Allah bahkan waliyadzubillah. Ya dengan mengatakan Allah tidak adil dan seterusnya. Teman saya yang baru umurnya sekian sudah menikah misalkan dan seterusnya. Tapi saya yang umurnya sudah segini belum menikah juga. Jadi bukan momen untuk menyalahkan, tapi momen untuk mengintrospeksi diri kita. Bisa jadi ya penghambatnya itu adalah karena dosa yang kita lakukan. Ya bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya dan tidaklah suatu musibah yang ditimpa oleh kalian melainkan itu disebabkan ulah kalian sendiri. Ya maka ketika seseorang ya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan pertemukan dia dengan jodoh yang sesuai dengan spesifikasi dirinya. Ya jadi bukan untuk menyalahkan atau bahkan eh, momen untuk berputus asa. Ya, maka untuk penanya ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan si penanya dengan jodohnya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa, ya. Rahmat Allah itu sangat luas. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita sudah melalui proses-proses itu atau belum? Salat malam, minta sama Allah di sepertiga malam. Ya, minta kepada Allah di setiap antara bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ya, karena itu adalah tempat-tempat diijabahnya doa. Minta sama Allah. Ya, semoga dengan itu Allah kabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, Insya Allah syukron atas jawabannya Ustadz. Kemudian ini masuk ke pertanyaan kedua Ustadz. Afwan Ustadz ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz terkait pernikahan beda manhaj antara keduanya, eh, antara kedua mempelai. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallah. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dan ini sebenarnya pernah Hana juga bahas ya terkait dengan masalah hal ini. Ya, terkait dengan masalah beda manhaj. Ya, ini perlu kita sama-sama mempelajari dulu terkait dengan masalah apa itu manhaj. Ini sebenarnya panjang ya. Kalau kita mau belajar apa itu manhaj. Secara garis besar, manhaj itu adalah metode seseorang dalam beragama. Ya, metode dalam beragama. Apakah dia beragama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, atau bukannya. Sehingga perbedaan manhaj itu bisa kita lihat ketika seseorang mengambil sumber agamanya, kemudian sumber apa namanya, bagaimana dia memahami sumber tersebut. Ya, maka apabila di antara kedua hal ini itu jomplang atau dalam artian tidak ada, maka ini bisa kita katakan ini keluar dari manhaj yang benar. Karena manhaj yang benar itu ada dua. Dia mengambil sumber agama itu dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia fahami dengan pemahaman generasi terbaik pada umat ini, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka ketika dua hal ini ada, maka berada di atas manhaj yang benar. Tapi kalau misalkan di antara salah satunya tidak ada, maka sudah dipastikan dia akan melenceng dari jalan kebenaran. Ya, misalkan dia hanya menyukupkan
Al-Quran dan hadis tanpa pemahaman para sahabat ataupun tabiin, maka dia seperti halnya orang-orang yang khawarij, orang-orang atau kelompok khawarij, yang mana mereka memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman hawa nafsu mereka sendiri, tanpa menimbang pemahaman para generasi terbaik umat ini. Begitupun sebaliknya, ya. Maka ketika salah satu di antara kedua hal ini tidak ada, maka itulah dikatakan berarti manhajnya berbeda. Bisa dipahami ya. Karena terkadang ada seseorang yang dia tidak mengklaim bahwasanya dirinya itu berada di manhaj salaf misalkan. Tapi secara amaliyah dia sesuai dengan manhaj yang benar ini. Ya, dia memahami Al-Qur'an dan hadis itu sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Sehingga dia berada di manhaj yang benar gitu. Nah, ini kembali lagi terkait dengan masalah hal tersebut. Tapi ala kulli hal, kalau semisal memang terjadi, oh berarti dia itu keluar dari manhaj yang benar, maka jauh lebih baik kita hindari. Ya, bukankah di antara salah satu hal ini ada cerita pada di zaman para salaf terdahulu yang namanya Imran bin Hittan yang dia menikahi wanita Khawarij. Yang awalnya apa? Awalnya Imran bin Hittan ini adalah ahlus sunnah, ya ulama bahkan. Namun ketika dia menikahi si wanita Khawarij ini berniat untuk mengubah si wanita tersebut ala kulihal, qadarullah malah justru dia yang apa namanya? Yang terubah menjadi kelompok Khawarij sampai dia meninggal. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu dihindari. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ada Hmm. dua nih Masya Allah. Yang pertama, apakah benar dengan pernikahan bisa memperbaiki hubungan kekeluargaan? Lalu bagaimana Ustadz dengan pernikahan tersebut menyakiti suatu hubungan yang lain? Seperti itu Ustadz. Taib, Ana kurang paham ya terkait dengan masalah pertanyaan. Maksudnya gimana? Ya. Bisa diulangi? Eh, ini Ustadz. Apakah benar dengan pernikahan bisa memperbaiki hubungan kekeluargaan? Lalu bagaimana dengan pernikahan tersebut menyakiti suatu hubungan yang lain? Seperti itu, Sat. Oh, Ini. Taib, maksudnya ketika dia menikah malah justru tidak ada ketenangan. Ya, Iya, mungkin seperti itu. simpelnya gitu. Apa? Anak kurang tahu Betul. juga. Tapi kalau misalkan memang di dalam pernikahan itu tidak mencapai salah satu tujuan yang tadi kita sebutkan ya terkait dengan masalah tujuan-tujuan dari pernikahan itu yang perlu kita raih di dalam pernikahan, ya maka kita eh, perlu meninjau kembali. Kira-kira kenapa penyebab faktor kok bisa kita itu tidak mencapai tujuan itu, dan ini perlu kita obrolkan. Misalkan itu terjadilah qadarullah, semoga itu tidak terjadi kepada teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Tapi kalau misalkan itu terjadi, maka ini perlu kita bincangkan. Kalau misalkan memang ada suatu hal yang bisa saling menyakiti satu sama lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata tidak ada solusinya sama sekali dan mentok misalkan, maka di dalam syariat kita atau di dalam agama kita ada solusi terakhir yang namanya adalah at-thalaq, perceraian. Nah, sehingga perceraian ini sebenarnya eh, bukan suatu hal yang apa ya? Bukan suatu hal selamanya aib gitu loh. Dalam artian bukan suatu hal yang buruk ya, secara umumnya gitu. Ya, meskipun ada beberapa perceraian yang memang itu adalah suatu hal yang buruk seperti cerai tanpa misalkan si istri minta cerai tanpa adanya sebab misalkan maka ini kan dilarang di dalam agama kita. Tapi kalau misalkan memang ada alasan yang syar'i, maka ini bukan menjadi masalah. Bahkan di antara para sahabat pun ada yang mengalami perceraian gitu loh. Apakah para sahabat adalah orang yang buruk karena perceraian? Enggak gitu loh. Bukan. Jadi kalau misalkan memang sudah tidak menemukan titik terang terkait dengan masalah apa namanya tujuan dari pernikahan tadi itu, ya berarti bisa melakukan solusi yang terakhir. Kalau misalkan tidak ada solusi, ya sudah mentok, barulah ke solusi yang terakhir. Jadi tolak ini atau perceraian ini bukan satu-satunya cara gitu kan. Jadi bukan berarti ketika kita berselisih, ya langsung minta cerai misalkan dan seterusnya, bukan. Ya, tapi kita berusaha, saling berusaha menemukan apa akar permasalahannya. Ketika kita sudah mendapatkan, maka kita berusaha untuk memperbaiki. Dan ini adalah tugas suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, syukron Ustaz atas jawabannya. Kemudian Nah, lanjut ke eh, pertanyaan selanjutnya Ustaz, yaitu Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, untuk menjaga pernikahan yang LDR bagaimana Ustaz? Seperti itu. baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini sharing pengalaman pribadi aja ya, karena kita nggak tahu ya pengalaman orang lain. Ya karena kebetulan kami juga mengalami atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hubungan secara jarak jauh. Jadi kalau misalkan terkait dengan masalah menjaga pernikahan selama kita LDR atau LDM ya, itu yang paling utama adalah antara kedua belah pasangan, baik suami maupun istri, itu sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Suami bertakwa kepada Allah, istri pun bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan bertakwa Allah akan apa? Allah akan jalankan apa? Allah akan mudahkan jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan di setiap urusannya. Ya sama halnya ketika kita menjalani LDR atau LDM. Ya, maka ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jaga pasangan kita. Maka Allah akan jaga pasangan kita karena kita menjaga diri kita di sini misalkan. Ya, maka salah satu tips ya yang paling utama itu adalah sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah terus menjalin komunikasi yang baik ya. Usahakan setiap harinya itu selalu berkomunikasi. Baik itu melalui telepon atau sekarang alhamdulillah ada video call ya atau minimal chatting ya. Jadi usahakan antara kedua belah pasangan itu mengabari ya kondisi dan seterusnya. Ya agar antara kedua belah pasangan itu tidak ada perasaan khawatir ya atau perasaan curiga dan seterusnya. Karena apa? Karena kan yang terjadi kalau misalkan orang LDR itu kan kita nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh suami kita, apa yang dilakukan oleh istri kita dan seterusnya. Ya, maka kita perlu apa? Untuk menjalin komunikasi yang baik. Nah, kemudian berikutnya adalah terus berikan pengertian atau berikan bentuk kasih sayangnya ya. Meskipun kita dalam kondisi jarak jauh, baik itu memberikan hadiah dan seterusnya. Ya suami misalkan memberikan hadiah dengan jarak meskipun jarak jauh. Kan misalkan kalau sekarang ya alhamdulillah ya, kita itu serba ada kemudahan gitu loh. Misalkan ya kita bisa ngasih hadiah ke istri meskipun istri itu tanpa sepengetahuan. Misalkan kita CO gitu kan, check out di apa namanya di marketplace dan seterusnya, kemudian kita berikan ke dia sebagai bentuk hadiah atau misalkan kita jajanin makanan itu bisa melalui apa namanya GoFood dan seterusnya. Ya, segala kemudahan bisa kita lakukan dengan apa? Dengan memberikan perhatian gitu kan. Ya, hadu wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khair. Kemudian ini satu lagi mungkin Ustaz ya, Nah, terakhir nih, Insya Allah. Eh, a- apakah benar dengan pernikahan bisa menjadi penyembuh luka dan trauma mental di masa lalu apabila dapat pasangan yang tepat? Lalu bagaimana Ustadz jika pernikahan tersebut malah menjadi trauma dan luka untuk kedepannya, walau belum pernah mengalaminya? Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka pertanyaan ini timbul dikarenakan kekhawatiran akan masa depan. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita berkaitan dengan masalah hal-hal yang sifatnya gaib, ya, karena kan ini sifatnya gaib ya, karena kita belum mengalami, kemudian kita juga belum menikah, misalkan si penanya juga belum menikah, maka ini adalah sifatnya belum kita ketahui. Maka bagaimana caranya agar kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa tidak terjadi pada diri kita, maka kita harus menempuh jalan agar hal itu tidak terjadi pada diri kita. Salah satunya apa yang tadi kita sebutkan di awal, bahwasanya kita perlu menyiapkan ilmu, bekal ilmu, terutama ilmu agama. Itu penting. Itu
penting. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kenapa? Alasannya kita perlu ilmu karena tidak mungkin kita bisa bersabar untuk menjalani bahtera rumah tangga tanpa adanya ilmu gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita berkaitan dengan kalau ini berkaitan dengan masalah hal yang kita tidak tahu, maka kita hendaknya kita selalu meminta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan dengan pasangan yang tepat, pasangan yang soleh, pasangan yang solihah, ya. Dan sebenarnya kita sering meminta sama Allah Subhanahu wa taala pasangan yang soleh maupun solihah, ya. Anda yakin ya teman-teman di sini itu sering mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya atau tidak? Hmm? Kira-kira baca doa ini enggak? Minimal satu hari ada satu doa yang diucapkan dari doa ini. Coba Anda tanya di kolom komentar, di kolom chat. Baca doanya enggak? Jangan-jangan kita nggak pernah doa sapu jagat lagi. Baca kan? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mentadaburi doa ini, itu termasuk di dalamnya meminta pasangan yang soleh solihah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Bahwa kebaikan di dunia masuk di dalamnya adalah pasangan yang soleh dan solihah. Nah, sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah berupa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini perlu kita benar-benar resapi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Allah benar-benar kabulkan doa kita. Ketika kita sering berdoa dengan doa ini, maka insya Allah Allah akan datangkan kepada dia pasangan yang soleh maupun solihah ya. Jadi yang tadi yang pertama, persiapkan ilmunya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terkait dengan masalah hal yang terjadi, coba itu jadikan pelajaran, jadikan ibrah, ya. Kita berusaha semoga nanti ketika di dalam bahtera rumah tangga tidak terjadi hal-hal seperti itu, baik itu KDRT, perselingkuhan dan semacamnya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal itu, ya. Dan ya, terus kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan Anda doakan juga ya semoga Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman yang hadir malam hari ini yang mungkin belum menikah, ya Allah pertemukan dengan pasangan yang soleh ya dan solihah. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadi ada yang menyebutkan sudah menikah, semoga rumah tangganya Allah liputi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi diliputi dengan ketenangan, diliputi dengan kasih sayang, diliputi dengan kebahagiaan dan semoga perkumpulan di dalam rumah tangga tersebut tidak hanya Allah kumpulkan di dunia tapi juga di akhirat ya. Dan itu kita terus meminta sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai eh, kita itu hanya dipertemukan di dunia tapi juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah goals kita. Ingat, ketika kita menikah tujuan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia tapi tujuan kita adalah agar kita bisa berkumpul lagi bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadu wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, syukron atas eh, jawabannya. Baik, langsung saja ya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu giveaway ya, terkait giveaway. Nah, di sini Ana ingin menjelaskan terkait teknisnya, yaitu teknisnya silahkan bagi teman-teman untuk membuat rangkuman materi seminar pada malam hari ini dalam bentuk bebas mau gambar, video, PowerPoint, PDF, poster atau tulisan. Bebas variasi sih sebenarnya. Semenarik mungkin. Dan upload di story Instagram dan jangan lupa untuk mengetag akun IG KKN Yourself, kemudian akun IG Nurfadlia Abdullah dan Sakena Institute. Nanti insya Allah diumumkan di grup.
Ya, Tapi Afwan sedikit tambahan eh, ya Ustadz, untuk silakan. MC. Nanti insya Allah untuk peserta nanti Ana akan berikan ke mungkin ke admin aja ya. Nanti insya Allah akan dapat sebuah ebook ya, sebuah ebook judulnya adalah menyikapi konflik rumah tangga sesuai dengan syariat. Jadi ebook ini kami buat dalam rangka eh, eh, dikarenakan keresahan yang ada, ya terutama banyak yang menikah, namun ternyata umur pernikahannya itu tidak lama, ya bahkan ada yang hanya sebulan, bahkan ada yang beberapa hari aja, ya, dan tidak lain tidak bukan itu dikarenakan konflik atau perselisihan. Maka insya Allah nanti kami berikan apa namanya ebook ini dan sebenarnya ebook ini juga sudah dibagikan beberapa teman-teman yang lainnya mungkin ada yang sudah mendapatkan tapi buat yang belum mendapatkan insya Allah nanti bisa dapatkan ebook ini. Dan ebook ini sangat-sangat singkat ya dalam artian ebook ini bisa langsung diamalkan gitu loh. Bisa langsung dipraktekkan. Jadi kita tahu akar permasalahan pada sebuah konflik itu apa saja, kemudian bagaimana caranya kita eh, apa namanya meminimalisir konflik tersebut. Kita katakan menghilangkan konflik di dalam rumah tangga itu tidak mungkin bisa, ya pasti akan terjadi gitu. Ya perselisihan di dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Namun yang bisa adalah kita meminimalisir, ya meminimalisir. Kata wallahu alam. Bisa. Tapi anak kembalikan ke moderator Afan sebelumnya. Masya Allah, siap Ustadz. Syukron Ustadz terkait e-booknya. Barakallahu Nah, fiik. nah, nah, maafikum barakallah. Baik, kita lanjut ke acara terakhir itu ya, Masya Allah. Yang pertama ini informasi singkat terkait kajian selanjutnya dan sekalian penutup ya teman-teman. Insya Allah kajian selanjutnya ini akan diadakan di hari Sabtu ya, tanggal 16 November 2024 dengan pemateri yaitu insya Allah akan diisi dengan Ustadz Farhan Fadilatsyah dengan tema meningkatkan iman di tengah arus modernitas. Ya, insya Allah nanti silahkan di pantau saja grupnya ya, grup eh, yang sudah pada masuk teman-teman, yaitu grup KKN bisa dipantau. Insya Allah nanti akan disebar untuk flyer undangannya. Baik, selanjutnya Alhamdulillah ya teman-teman kita sudah berada di penghujung acara dan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Semoga Allah balas kita semua dengan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, sebelumnya kami sebagai panitia acara pada malam hari ini meminta maaf bila mana ada kekurangan yang ada dalam acara pada malam hari ini ya. Dan Ana sebagai MC mohon maaf ya bila mana ada kekurangan atau perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan lahir batin. Insyaallah. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.